Selamat datang kembali di channel kita, teman-teman semuanya. Silahkan di subscribe dulu. Ini kita punya bahasan menarik nih di sidang dari Hasto Kristianto pada 17 April, di mana sidang tindak pidana korupsi kali ini adalah membedah bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK dan juga saksi-saksi dihadirkan di sana. Yang menarik dari persidangan Hasto Kristianto adalah ada beberapa orang penting yang datang untuk memberikan dukungan. Di sana terlihat kamera ada Ganjar Pranowo dan juga Jarod Saiful Hidayat datang ke persidangan Hasto Kristianto untuk menyemangati. Semangat Pak Hasto, semuanya pasti akan berakhir. Masalah menang kalah kita belum sama-sama tahu. Kita tunggu dulu ya kan. Ini dia momen saat Hasto dikunjungi atau ditemani oleh Ganjar Pranowo dan juga Jarod Saiful Hidayat yang datang di sidang tindak pidana korupsi yang agenda pada tanggal 17 kemarin adalah gelar perkaranya soal bedah tuduhan dari KPK, menghadirkan saksi dan juga membedah bukti begitu. Terlihat pelukan ya antara Jarod Saiful Hidayat dan juga Ganjar Pranowo. Ini sebagai teman ya harusnya mendukung seperti inilah. Ini giliran Bu Meganya kapan ini kira-kira ini? Kita kan dulu pernah dengar pidatonya Ibu Megawati, Hasto kalau sampai kamu ditangkap sama KPK, saya akan datengin KPK. Wah kan gitu. Dulu pas Pak Hasto juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya, itu polisi kalau misalkan nangkep kamu saya akan datangi Kapolri. Wes, ini mana nih Bu Mega mana nih, kok nggak kelihatan? Justru pion-pionnya saja atau kader-kader yang lain yang justru datang menemani Pak Hasto untuk mendengarkan dan juga mengikuti proses persidangan tindak pidana korupsi gitu ya. Yang menarik juga di momen persidangan Hasto Kristianto katanya ada penyusup. Nah ini kita bahas di video yang lain ya. Nanti kita bahas, seru lah pokoknya. Katanya ada penyusup, kemudian mulai dari Guntur Romli, Ronita Lapesi, kuasa hukum dari Hasto ini mengusir beberapa orang yang katanya penyusup. Tapi kok mereka tahu itu penyusup? Ada indikasi apa gitu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Kan kita belum paham sampai sana gitu. Apa indikasinya, bagaimana menuduh seseorang itu adalah penyusup dalam sebuah persidangan tanpa bukti yang kuat. Kita akan bahas di video yang lain. Kita bahas dulu momen di mana Ganjar dan juga Jarod Saiful Hidayat menemani Hasto Kristianto di persidangan kali ini. Ini menarik karena bahkan hingga sekarang orang-orang dari PDIP pun juga ketua umumnya masih belum percaya, masih nggak yakin bahwa Hasto Kristianto adalah seorang kriminal. Begitu. Terbukti juga soal Harun Masiku. Harun Masiku mantan pecatan kader mereka. Mereka memecat Harun Masiku karena kasus ini juga. Jadi cuci tangan lah ya. Nggak mau kalau ada kader-kader mereka yang terhubung dengan sebuah kasus. Harun Masiku dipecat. Kenapa Hasto nggak dipecat nih? Ini kan pilih kasih. Waktu itu kita dengar bagaimana narasi dari orang-orang PDIP itu justru membela Harun Masiku. Salah satunya adalah Adian Napitupulu. Harun Masiku itu korban atau pelaku? Korban. Korban. Punya hak nih. Saya punya hak untuk menjadi anggota DPR. Hak itu dari mana? Hak itu berdasarkan keputusan partai yang diberikan dasar oleh keputusan Mahkamah Agung. Clear? Enggak. Clear dong? Enggak clear. Dia merasa punya hak. Oke. Lalu dia tunggu haknya diberikan. Oleh siapa? Oleh KPU. Enggak diberikan. Dia minta haknya yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tapi tidak dilaksanakan KPU. Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang, itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong. Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu.
Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Sudah dipanggil, dipublikasikan, belum tentu terbukti, udah rusak namanya. Sudah ribut dengan istrinya, sudah berantem dengan keluarganya. Apalagi kemudian, bisa nggak kemudian kita periksa setiap latar belakang orang yang kita tuduh? Bagaimana Harun Masiku dengan keluarga yang tinggal di rumah kreditan BTN di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya? Iya. Iya, ya mungkin karena tuduhan-tuduhan itu ya cerai. Gitu loh. Nah, terpembuktiannya belum, perceraiannya sudah. Kita bertanggung jawab nggak sih? Oh, narasinya tuh digiring seolah-olah Harun Masiku adalah korban. Sekarang ada Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, ada Agustiani Tio, mantan Bawaslu, itu sudah ditahan. Karena kasus suap ini, siapa pemberi suap? Harun Masiku yang masih buron. Jadi tidak usahlah pakai narasi-narasi drama seakan-akan, waduh, Harun Masiku adalah seorang korban gitu kan. Terus menggiring kita untuk apa istilahnya bersimpati kepada Harun Masiku. Lah, pelakunya ini Harun Masiku, kenapa justru dibela begini? Bahkan Adian menyebut Harun Masiku adalah korban katanya. Gak ngerti. Tapi kalau misalkan Harun Masiku tidak bersalah, kenapa Pak Hasto harus membantu pelariannya ketika mau ditangkap sama KPK? Katanya korban. Detik-detik hilangnya Harun Masiku oleh petinggi partai. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Siapa ini? Salah satu petinggi partai politik yang ngasih tahu Harun Masiku untuk segera melarikan diri, bahkan untuk segera mencelupkan HP-nya ke air biar tidak bisa dilacak. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Wah, masih orang yang sama nih, petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Sebenarnya kita tahu ya siapa petinggi partai politik itu. Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Tuh, HK adalah inisial dari Hasto Kristianto, sedang HM adalah inisial dari Harun Masiku. Kalau Bang Adian menarasikan Harun Masiku adalah korban, ya kan, seakan-akan adalah pihak yang dizolimi, mungkin akan disebut sebagai pihak yang tidak bersalah. Kenapa harus melarikan diri bahkan dibantu oleh Sekretaris Jenderal Partai Anda? Atasan Anda kan sama dengan Pak Hasto ini. Kenapa harus dibantu lari? Dan menurut saya kalau saya jadi Harun Masiku, kalau ya, ini adalah saatnya saya keluar. Kenapa? Hasto Kristianto itu akan menyalahkan Harun Masiku seorang diri. Kemudian Hasto akan bilang, saya tidak ikut-ikutan. Itu kerjaan Harun Masiku. Bukan saya nggak ikutan. Nah, daripada disalahin terus sama Hasto, Harun Masiku harusnya keluar dan bilang, tidak, itu bukan salah saya saja, tapi juga Pak Hasto. Kalau Harun Masiku nggak muncul sampai sekarang, nanti sampai akhir Harun Masiku akan dipersalahkan. Apesnya lagi kalau misalkan Hasto bisa lolos dari jeratan KPK. Misalkan ya kan, Hasto menang persidangan misal. Harun Masiku akan jadi pesakitan, akan jadi kambing hitam untuk semua kesalahan ini. Agustiani Tio, Wahyu Setiawan sudah dipenjara.
Kalau ditambahin lagi, waduh bisa apes berkali-kali lipat ini Harun Masiku. Sebenarnya ini menarik ya soal Harun Masiku ini. Coba kita ingatkan kembali siapa sih sebenarnya Harun Masiku ini? Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazaruddin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Tuh, bahkan sampai 2025 sidang Hasto kesekian kalinya ini sudah gelar perkara untuk pembuktian ya. Tuduhan dari KPK menghadirkan saksi, membahas soal bukti-bukti. Ini Harun Masiku masih saja buron. Sekali lagi nih, ini saran saja nih. Kalau misalkan Harun Masiku mendengar video ini atau melihat video ini, saran saya muncul sekarang. Ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena Hasto Kristianto sudah ditangkap KPK. Hari ini adalah waktu persidangannya. Jangan sampai Hasto Kristianto cuman akan menuding Harun Masiku sebagai satu-satunya pihak yang bersalah. Kan itu narasinya Hasto. Itu yang menyuap Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio, itu Harun Masiku. Saya nggak ikutan, itu kata Hasto. Jadi daripada dituduh sendirian, Harun Masiku keluar deh sekarang. Agustiani Tio, Wahyu Setiawan, itu sudah keluar dari penjara. Ini nih perbandingan ya. Penyuap dan yang disuap itu hukumannya lebih berat yang disuap. Yang disuap saja nih udah keluar dari penjara. Wahyu Setiawan, Agustiani Tio udah keluar dari penjara. Harun Masiku kalau misalkan ditimbang-timbang, diukur dan ditakar, itu pastinya hukumannya lebih ringan daripada Agustiani Tio dan juga Wahyu Setiawan. Kalau nggak keluar sekarang nih, ini pasti dijadikan alat samsaknya Pak Hasto Kristianto. Seakan-akan semua adalah kesalahan Harun Masiku. Saran saya, kalau Harun Masiku nonton video ini, keluar sekarang. Udah. Ini walaupun gak keluar sekarang tetap akan dipersalahkan. Tapi kalau keluar sekarang untungnya adalah ketika ada tuduhan Hasto tidak berdasar, tidak ada niatan untuk jujur bahwa Hasto ikut dalam komplotan Harun Masiku dan kawan-kawan, ini nanti bisa-bisa Harun Masiku akan menanggung dosa ini sendirian gitu. Kesalahan ini sendirian. Kan ditangkapnya tinggal menunggu waktu saja. Keluar sekarang. Ya. Spill yang benar gimana? Ungkapkan, jangan biarkan Hasto berkelit, oke? Coba yang tahu posisi Harun Masiku di mana? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Kita usut sampai tuntas.